Ba'da'id hadaitana. Ba'da artinya sesudah. Ba'da'id sesudah hadaitana engkau beri kami hidayah. Nah, jadi di sini kita memohon ketetapan hati, ketetapan iman. Jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan hidayah lalu hati kita dicondongkan lagi untuk jauh dari hidayah, melenceng. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau sampai murtad. Ada orang yang sudah mendapat hidayah dari kecil, ya kan? Bahkan ada yang ngakunya pesantren gitu segala macam. Begitu mendapatkan pendidikan dengan paham liberal, waduh beda pemikiran. Agama sama semuanya. Semua agama baik, betul, semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau agama mengajarkan kejahatan bukan agama itu. Tetapi di dalam keyakinan agama Islam, dan itu harus kita yakini bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Jadi kalau ada intelektual yang gelarnya profesor, doktor, ada itu yang bilang semua agama sama baiknya. Nanti semua agama kalau berbuat baik pelakunya di akhirat juga punya surga masing-masing. Wah, kalau begitu enak ya. Nggak usah kita pilih Islam, pilih Islam sembahyang 5 kali sehari. Bulan Ramadan suruh puasa sebulan penuh. Nggak boleh minuman khamar, yang hobinya minum miras nggak boleh. Yang hobinya main perempuan tak boleh. Udah pilih agama yang enteng aja, apa? Yang soal yang ibadahnya seminggu sekali, atau kalau boleh yang sebulan sekali, atau kalau boleh yang ibadahnya setahun sekali. Ada. Nah, yang penting berlaku baik. Iya, di dunianya boleh, tapi di akhirat tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan limpahkanlah karunia lana kepada kami min ladunka dari sisimu. Nah, min ladunka, kaknya ini larinya ke siapa? Ke Allah, ke Rabb. Ke Rabbana min ladunka, dari sisimu rahmatan, rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau. Nah, di sini ada inna, ya, penekanan. Sesungguhnya engkau, ditambah lagi anta, kan kamu juga ya. Kak di sini sudah domir huwa kan, kepada Allah, ditambah lagi anta. Bukan huwa, anta. Kak ini domir untuk anta. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Nah, ini doa ini kalau bisa jangan sampai dilewatkan. Makanya kalau setiap habis sholat atau apa ya, itu kita baca nih doa ini. Ya. Kalau arti secara letterlexnya, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Kenapa? Jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengajarkan doa ini, karena tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan hidayah, hatinya dicondongkan kepada sesuatu yang bisa membawanya sesat, akhirnya dia jadi sesat. Yang pertama ada kisah tabi'in. Ya, tabi'in itu berarti pernah bertemu dengan sahabat. Ya. Itu dia seorang hafiz Quran, seorang tentara perang. Ya, ketika pasukan Islam saat itu sedang berhadapan dengan pasukan Romawi, dia bahkan begitu gagahnya luar biasa, pedangnya itu membunuh puluhan orang musuh. Satu saat lagi istirahat, dia melihat dari tenda ada wanita cantik, rambutnya pirang. Ya. Hatinya tergoda. Iya, tergoda. Kalau abah insya Allah enggak. Kalau tergoda ceweknya nggak mau.
Iya. Akhirnya kirim surat. Wahai, apa istilahnya kalau bahasa kitanya ya, wahai adinda, sungguh aku mengagumi kecantikanmu. Bagaimana caranya agar aku bisa memilikimu? Ya, dibalas, datanglah kepadaku, masuklah ke agama aku, agama Kristen, dan berperanglah untuk pasukanku. Oh, langsung ya, murtad langsung masuk Kristen. Kemudian pada berikutnya dia perang, tapi perang untuk pasukan Romawi. Tapi dahsyatnya seluruh hafalan ayat Al-Qur'annya hilang. Ada hanya satu ayat yang saya lupa itu ininya bunyinya, ya, yang sebenarnya ayat itu peringatan buat dirinya. Gitu. Hanya itu yang dia hafal. Allah masih memberikan peringatan dengan cara menyisakan satu ayat hafalan yang berupa peringatan kepada dirinya. Tetapi karena memang hatinya sudah berkecamuk, ya, sudah tidak bisa goyah lagi, akhirnya dia tewas di dalam pertempuran. Itu matinya su'ul khotimah atau husnul khotimah? Su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir. Nah, itulah makanya kita jangan takabur walaupun kita sudah mendapatkan hidayah, kita sudah merasa orang yang alim, ya, yang soleh, beriman. Tetap kita mohon agar jangan menjadikan hati kita condong kepada kesesatan setelah kita diberikan hidayah. Ya. Dan juga ada yang lain, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Nah, itu juga sangat disarankan ketika panjatkan doa itu. Ya. Nah, mudah-mudahan lepas 2 menit lagi ya. Nah, kalau ayat ini ya saya bacakan hasanahnya aja ya. Dalam ayat ini terdapat doa memohon ketetapan iman dan Islam. Ya, betul ya. Menurut Ibnu Katsir, doa ini adalah doa orang yang memiliki karakter tawadhu di hadapan Allah. Tawadhu itu artinya apa? Merendahkan diri di hadapan Allah, walaupun dia sudah digolongkan orang yang soleh, yang taat dan takwa, tapi dia tetap memohon kepada Allah agar hatinya jangan, ya, condong kepada satu kesesatan setelah ia mendapatkan hidayah iman Islam. Selalu mengharap ridhonya, tidak memiliki rasa iri kepada orang lain, dan tidak pula meremehkan kelemahan orang lain. Doa ini merupakan doa orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang dan hati yang ikhlas. Pokok doa ini adalah permohonan kepada Allah agar Allah tidak mengabaikan kita setelah mendapatkan hidayahnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan ke dalam golongan yang sesat. Doa ini juga dimaksudkan bahwa manusia senantiasa mengharap rahmatnya karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rahmat kepada hamba yang dikehendaki. Ya, makanya dan juga dengan ayat yang tadi dibaca, tajafa junubuhum 'anil mad'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Itu adalah satu etika atau adab ketika kita memohon doa kepada Allah. Kita berdoa dengan penuh harap, dengan merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah, dan hanya menggantungkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah doa itu akan dikabulkan, karena Allah juga berfirman, ud'uni astajib lakum, memohon doalah kepadaku maka niscaya akan aku ijabah. Nah, cuma terkadang manusia banyak yang gak sabar. Allah kan mengabulkan doa permohonan hambanya, lihat kapan tepatnya yang cocok ya bagi hamba tersebut untuk dikabulkan doa. Misalkan ada yang berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki yang luas, harta yang melimpah, gini. Iya, nanti ya Allah.
Tapi bukan sekarang, karena kalau dikasihnya sekarang karena usianya belum terlalu tua, masih muda, masih gagah, kan takutnya kan buat kawin dulu, gitu kan. Nah, nanti kasihnya malah hancur dan ada tua-tua dikit lah, gitu kan. Mana dikasih sama Allah, harta melimpah, rezeki banyak apa? Digunakan untuk jalan kebaikan, diinfakkan, disodakohkan, sumbang ke pesantren, sumbang. Jadi maslahat. Allah tahu kenapa jiwa mudanya udah gak ada, gitu kan. Hasrat hawa nafsunya sudah menurun, gitu. Makanya insya Allah Pak, nanti kalau berdoa nanti dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Dan yakin dan kalau bakalan dipakai buat kawin banyak, kita kawin sana. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan penjelasan daripada ayat yang berfungsi sebagai doa ini ya bisa kita amalkan. Sehingga kalau kita amalkan pasti insya Allah, dan kita harus yakin bahwa permohonan doa kita ini akan diijabah. Doa kenapa? Karena memang kita memohon agar hati kita jangan diarahkan ya kepada, dicondongkan kepada satu kesesatan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdallahi manzilah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa imana wa Allahumma bilana wa liwalidayna wa hamdulillah kama rabbana siwa Allahumma hamdana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun rabbi ja'alna mu'minin salihina wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal minna rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.